Gadis ini dilaporkan hilang. Hingga beberapa hari kemudian, dia dinyatakan sudah meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Gadis ini bernama Hirauka Miyako. Miyako sendiri merupakan mahasiswi yang juga bekerja paruh waktu di sebuah toko es krim di dalam sebuah mall. Miyako sendiri tinggal di asrama kampus. Jarak dari asrama menuju tempat kerjanya ini sekitar 2 km. Dan biasanya Miyako ini pergi dan pulang dengan cara berjalan kaki. Hingga di tanggal 26 Oktober tahun 2009, di pukul 10 malam selepas Miyako ini pulang dari bekerja paruh waktunya dan dia akan menuju ke asrama kampusnya, dia dinyatakan menghilang karena dia tidak pernah datang atau pulang ke asrama kampus maupun pulang ke rumahnya lagi. 2 hari kemudian, orang tua Miyako kemudian melaporkan dan meminta bantuan ke pihak polisi untuk mencari di mana keberadaan sang anak. Polisi pun kemudian menanyai orang-orang di lingkungan tempat Miyako ini bekerja. Disitulah ada informasi yang menyatakan jika di saat hari menghilangnya Miyako ini melakukan hal yang tidak biasa dia lakukan. Biasanya Miyako ini membawa kantung sampah untuk dibuang di luar mall. Namun ternyata hari itu, Miyako tidak melakukan tugas tersebut. Penyelidikan pun kemudian dilanjutkan dengan mengecek adanya CCTV. Tapi ternyata di CCTV tersebut hanya terekam Miyako yang memakai baju bermotif garis-garis. CCTV lainnya pun tidak mengungkap informasi di mana keberadaan Miyako. Kasus ini pun hampir tidak ada informasi apapun yang menunjukkan di mana keberadaan Miyako, apa yang terjadi dengan Miyako. Nah, tiba-tiba di tahun 2009 bulan November, ada seorang pria yang hendak mendaki gunung untuk mencari jamur. Pria tersebut panik dan linglung melaporkan kepada pihak polisi bahwa dirinya telah menemukan bagian tubuh seseorang. Polisi yang mendapatkan laporan itu pun segera menuju ke lokasi dan menyelidiki dengan melakukan tes DNA. Dan benar saja, jika ternyata bagian-bagian tersebut adalah milik seorang gadis berusia 19 tahun yang bernama Hirauka Miyako. Nah, dari situ penyelidikan pun akhirnya dilanjutkan dengan mencari tahu siapa sih pelakunya yang melakukan hal keji tersebut. Polisi kemudian mengumumkan akan memberikan imbalan terhadap warga yang mengetahui informasi untuk memecahkan kasus ini. Polisi kala itu sudah mengerahkan kurang lebih 60.000 penyidik untuk mencari informasi mengenai mobil-mobil yang melewati jalur antara mall tempat Miyako bekerja dan Gunung Gario. Tapi hasilnya tetaplah nihil. Polisi tidak kunjung mengetahui siapa pelaku dari kasus ini. Dan seiring berjalannya waktu, orang-orang ternyata mulai melupakan kasus ini. 7 tahun kemudian, kasus ini pun muncul lagi ke publik. Kala itu polisi mengumumkan bahwa telah berhasil mengidentifikasi si pelaku. Pelakunya bernama Yano Tomiharu, yang memiliki latar belakang seorang narapidana karena pernah menyerang dan melukai seorang perempuan yang akhirnya Yano ini harus dipenjara selama 3 tahun pada tahun 2004 silam. Tapi polisi juga mengumumkan bahwa tidak memungkinkan untuk menangkap Yano, dikarenakan Yano ini meninggal dunia karena kecelakaan. Dan kecelakaan itu terjadi setelah 2 hari hilangnya Miyako. Yano ini dikabarkan kecelakaan beserta ibunya setelah pulang berziarah dari makam ayahnya, dan ibunya pun meninggal dunia karena kecelakaan tersebut. Hingga saat ini orang-orang masih membicarakan berbagai teori mengenai kasus dari kematian Hirauka Miyako dan kasus meninggalnya si pelaku, serta adanya teori tuduhan lainnya. Ada hal juga yang bikin merinding dari kasus ini, yaitu ketika salah satu program berita TV Jepang yang sedang melakukan siaran langsung di Gunung Gario, gunung tersebut di mana Miyako ini ditemukan, dan tidak sengaja terekam adanya suara lirih perempuan yang seperti sedang menangis sambil mengatakan sesuatu. 広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに張られていた規制線も